Ryan Cherki. Dia adalah pemain yang sangat istimewa yang mampu mengubah permainan dan seseorang yang dapat membongkar pertahanan lawan ketika tidak ada yang berhasil. Bahkan, dia seolah-olah sudah berpengalaman meneror tim-tim Liga Premier meski baru bergabung di City. Label 36 juta euro bukanlah apa-apa jika Anda mempertimbangkan betapa bagusnya ia sekarang dan potensinya. Di bawah asuhan Guardiola, ia berada di lingkungan yang sempurna untuk berkembang menjadi salah satu gelandang serang terbaik di Eropa. Bahkan, para penggemar seolah-olah telah melupakan sosok KDB yang berperan besar di City selama 1 dekade lebih. Jika Anda ingin melihat seberapa jauh ia melangkah, simak video ini. Ketika ia datang, itu adalah penandatanganan yang mengesankan. Sebuah penandatanganan yang dilakukan lebih awal dengan rencana yang jelas, bukan tenggat waktu yang membuat tim panik. City dulu mendominasi sepak bola Inggris, tetapi sekarang mereka perlu berkembang dan Cherki adalah bagian dari gelombang berikutnya. Bertentangan dengan narasi yang selama ini dipaksakan orang, Pep Guardiola justru menyukai pemain yang mampu membuka permainan. Pemain yang melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain, dan itulah yang dibawa Cherki ke Manchester City. Dalam tim yang berfokus pada kontrol dan presisi, dia menambahkan sesuatu yang liar atau sesuatu yang tak terduga. Dia tipe pemain yang bisa mengubah pertandingan yang membosankan menjadi hiburan murni dengan satu sentuhan cerdas atau kreator serangan. City sudah punya bintang-bintang yang menjaga mesin tetap menyala seperti Rodri, Foden, serta Haaland. Namun untuk memenangkan pertandingan, City membutuhkan seseorang yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Seseorang yang membawa bakat, resiko, dan jenius. Itulah Ryan Cherki. Yang membuat kepindahan ini begitu menarik bagi penggemar adalah Cherki bukan hanya datang sebagai produk jadi, melainkan ia punya lebih banyak ruang untuk berkembang. Sama seperti Phil Foden beberapa tahun lalu, atau seperti KDB saat pertama kali bergabung dengan City. Jadi Pep tahu cara mengasah pemain seperti ini, dan dia tahu cara mengubah Cherki menjadi pemain yang benar-benar tak terhentikan. Dia memang bukan yang terkuat, tapi dia tidak juga harus menjadi yang tercepat, karena ia sangat hebat dalam menguasai bola. Dia bisa mengatur tempo pertandingan sendirian, seperti umpan yang dia berikan kepada Malo Gusto ini. Dia memperlambat pertandingan sejenak dengan bola di kakinya, lalu langsung menciptakan peluang. Dan penampilan ini bukan hanya sekali, dia sudah sehebat ini selama bertahun-tahun di Lyon, tapi tidak ada yang memperhatikan pada kala itu. Lihat apa yang dia lakukan di level U21 Prancis melawan Inggris. Sentuhan ini terjadi setelah dia sudah mendapatkan 2 assist dalam pertandingan tersebut. Yang pertama adalah umpan first time yang indah yang membelah pertahanan Inggris, dan yang kedua umpan terobosan sejauh 50 yard yang sempurna dari dalam wilayah pertahanannya sendiri. Jadi orang ini bukan hanya menampilkan keindahan, melainkan juga kontribusi. Tetapi terlepas dari semua kreativitas dan bakatnya, ia memiliki hasil akhir yang nyata. Ia mencetak 12 gol dan 20 assist di semua kompetisi untuk Lyon musim lalu, yang sebenarnya sangat mengesankan jika kita menyadari betapa buruknya Lyon dalam beberapa tahun terakhir. Orang ini mencatatkan angka-angka ini di tim yang dulu berjuang menghindari degradasi dan juga tim yang sedang berjuang keras secara finansial. Secara statistik, ia adalah pemain paling kreatif di 5 liga top Eropa musim 2024-2025. Ia memiliki jumlah expected assist tertinggi, lebih tinggi daripada Lamine Yamal, Kvaratskhelia, dan Olise. Meski ia bermain di tim sekelas Lyon, dia bahkan berada di puncak klasemen Liga Eropa pada musim lalu. Bagi Anda yang masih ragu dan belum yakin akan kualitas Cherki, ini adalah bukti saat dia memberi 2 assist penting kala melawan Chelsea. Inti dari cuplikan tersebut adalah kualitas Cherki setidaknya bisa menjamin ketenangan dan kemenangan tim. Contoh sempurna betapa pentingnya dia bagi Lyon adalah saat pertandingan melawan Toulouse Maret 2024, Lyon kalah seperti biasanya. Tim berada di ambang degradasi dan sudah berganti manajer ketiga kalinya musim itu. Cherki berada di bangku cadangan dengan tim yang hampir kalah, ia lantas siap masuk sebagai pemain pengganti. Alhasil, pemain 20 tahun itu menyamakan kedudukan dan menjadi penentu kemenangan timnya saat Lyon memenangkan pertandingan 3-2. Beberapa hari setelah itu, Cherki benar-benar dipanggil ke skuad Prancis U21 setelah awalnya dicadangkan. Selalu ada kritik seputar sikap dan mentalitas Cherki. Mantan pelatihnya di Lyon, Fabio Grosso, berbicara tentang Cherki yang perlu meningkatkan kualitas mental dan atletisnya.
Ia merasa Cherki tidak cukup berkembang tanpa bola. Namun lucunya rekan setimnya mengklaim bahwa ia sedang dihakimi pelatih asal Italia tersebut. Padahal kenyataannya tidak demikian. Karena dari musim ke musim, pemain ini terus meningkat dan kemampuannya tidak pernah diragukan lagi. Tetapi kini, pengambilan keputusannya di saat-saat kritis justru semakin baik. Dia tahu kapan harus mengoper, kapan harus menggiring bola, dan kapan waktunya menembak. Lihatlah asisnya kala melawan PSG. Dia dikelilingi banyak pemain lawan, tapi dia tetap bisa memberikan umpan terobosan yang menghasilkan gol. Namun yang menarik adalah, dia ditarik keluar di babak kedua dalam pertandingan ini, meski timnya tertinggal 2-1. Dan setelah Cherki ditarik keluar, mereka kembali kebobolan. Ketika ditanya tentang pergantian pemain, pelatihnya mengatakan bahwa Cherki hanya berusaha ke satu arah. Tapi sekarang jelas sudah, Manchester Biru telah melakukan uji tuntas terhadapnya. Mudah sekali memilih pemain paling berbakat secara teknis di tim manapun dan mengklaim bahwa ia tidak bekerja cukup keras. Orang-orang bahkan bisa mengatakan hal yang sama tentang Ronaldo dan Messi. Cherki terkadang menjadi kambing hitam bagi tim seperti Lyon. Dia sendiri telah bersuara bahwa kritik yang ia terima tidaklah benar. Ia mengatakan kepada media bahwa ia mengikuti semua yang diminta pelatih. Ia sekarang bahkan memiliki pelatih kebugaran, psikolog, dan bahkan koki pribadi. Dan mereka yang pernah bekerja dengannya di tim utama, semuanya mengatakan hal yang sama. Dia pemain yang selalu meminta masukan, terus-menerus menonton video replay untuk menjadi lebih baik, dan seseorang yang bermain sangat baik ketika memiliki koneksi yang kuat dengan pelatihnya. Dan orang ini tidak berbohong. Semua statistik serangan Cherki telah meningkat dari musim-musim sebelumnya. Dia berada di teratas untuk gol yang dicetak, assist, umpan sukses, peluang yang diciptakan, dan sentuhan. Namun yang membuat Cherki begitu hebat adalah, dia juga memiliki banyak cara berbeda dalam melakukan permainan umpan kunci. Apakah itu menggocek-goceknya atau lainnya? Yang jelas dia punya banyak sekali alat di lokernya untuk memberinya ruang yang dibutuhkannya. Coba pikirkan, di Liga 1 Prancis saja ia mencatatkan 11 assist, menciptakan 22 peluang emas, 13 umpan terobosan sukses, 48 dribble sukses, dan bermain di tim sekelas Lyon yang performanya jauh di bawah rata-rata. Namun di atas semua itu, yang paling menonjol dari Ryan Cherki adalah kecintaannya bermain sepak bola. Ada kegembiraan dalam cara ia bermain, dan ia benar-benar menghidupkan suasana di atas lapangan. Asal kalian tahu, kita sudah kekurangan kualitas pemain seperti ini di Liga Primer selama beberapa tahun terakhir, dan City kini bisa menyaksikan keajaiban itu musim ini. Karena musim lalu, tim Guardiola menghadapi masalah serangan yang terlalu mudah ditebak. Nah, sekarang Cherki adalah solusi nyata. Dengan kepergian KDB ke Napoli, mereka membutuhkan gelandang serang yang mampu menciptakan peluang, bahkan mencetak gol. Dan tentu saja Ryan Cherki sangat berbeda dengan pemain Belgia itu. Meskipun keduanya sama-sama tidak memiliki kelemahan di kedua kakinya, mereka jelas memiliki profil yang sangat berbeda. Namun, Cherki dapat memberikan dampak yang sangat mirip. Dia bisa bermain melebar, terutama dari sisi kanan. Tapi memang dia tampak berada di performa terbaiknya jika ditempatkan sebagai playmaker. Jika orang ini di depan Reinders dan Rodri, maka itu benar-benar akan membuat Anda merinding. Yang pasti, Pep tidak mendatangkan pemain yang tidak dia rencanakan. Dia tahu cara memoles para pemainnya, dan akan sangat menarik untuk melihat jika semuanya terungkap. Hal baik untuk Cherki adalah, dia bergabung dengan tim City yang penuh dengan talenta. Semoga saja ia tetap konsisten dan membumi. Itulah sekilas ulasan tentang Ryan Cherki yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin menambahkan atau sekedar dukungan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu review menarik lainnya di video selanjutnya.